Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada kelas saya pada hari ini. Bagaimana kabar hari ini, Bapak Ibu? Alhamdulillah, wabarakatuh. baik Bu. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Tetap semangat ini sekarang ini. Kalau hanya di rumah saja, kita bisa bersilaturahmi melalui Google Meet pada hari ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, eh, saya minta untuk Bapak Ibu semuanya bisa dong ceritain apa sih yang membuat bahagia pada hari ini dari Bapak Ibu semuanya. Kalau saya mungkin bahagia karena aku ke kelas saya ini bertemu dengan Ibu Bapak yang muda-muda tetap semangat gitu ya. Nah, saya pengen tahu Bapak Ibu apa yang membuat Bapak Ibu bahagia pada hari ini, boleh itu di keluarga atau di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Enggak, saya mulai ke Pak Suparto. Yang lebih muda ya Pak ya. Monggo Pak. Gimana Bu? Tadi kurang jelas Bu. Yang membuat hari ini bahagia. Tentunya ketemu sama Ibu. Itu saya cukup. Seperti itu ya Pak ya. Tidak ketemu sama yang lain Pak. Oh iya, yang lain juga penting Bu, karena mereka Bapak Ibu semua adalah bagi saya sang motivator. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih. Mungkin Pak Sutarya, apa yang membuat Pak Sutarya bahagia pada hari ini? Seperti itu ya. Ya, alhamdulillah. Kemudian Ibu Eva. Yang membuat saya bahagia ini hari ini banyak sekali sih. Salah satunya yaitu tadi saya bergabung di kelompok yang luar biasa dengan jiwa-jiwa muda yang hebat membara, ya. Kemudian saya hari ini dapat traktiran makanan. Jadi saya senang sekali. Makanan yang sudah saya impikan dari semalam ternyata ada orang yang memberi dengan cuma-cuma. Itu luar biasa. Dan alhamdulillah Bukan diberikan lambung dong, bukan kesehatan. lambung. Oke, itu aja Ibu. Ya, kemudian Bapak Solikin. Ya, terima kasih Ibu. Yang membuat saya hari ini bahagia itu teman-teman saya yang grup ini semuanya merasa bersemangat. Jadi saya ikut semangat Bu, ikut bahagia. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu semua. Sebelum ke materi selanjutnya mungkin ada ice break dulu ya Bapak Ibu ya. Ice breaknya seperti apa? Bapak Ibu Boleh. kan pernah ngalamin masa kecil ya. Dan masa kecil dulu itu kita sangat indah. Kita hafal dengan lagu-lagu anak-anak zaman dulu. Seperti Pelangi-Pelangi, Balonku Ada 5, kemudian Cicak-Cicak di Dinding gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau Bapak Ibu menyanyikan lagu biar kita teringat masa kecil lagi. Tapi lagu itu misal saya menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding yang vokalnya itu, huruf vokalnya itu diganti menjadi I gitu. Misal cicik-cicik di dinding diim mirip gitu. Diting si ikur nyinyi gitu ya Pak. Hip hip lili ditingkip. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus dilempar siapa yang mau, misalnya saya melempar ke Pak Solikin gitu. Aduh, mohon maaf Bapak, saya bukannya mengerjain Bapak ya, tapi ini break untuk kita lebih semangat lagi gitu. Ya. Terima kasih Bu.
Iya, Bapak muda. Ya, saya memulai menyanyi. Cicik cicik di dinding, diem diem mereyit, titing si ikir nyimik, dit lili ditingkit. Ya, makasih. Ya, terima kasih Bapak. Iya, mengingatkan masa kecil ya Bu ya. Iya Bapak, karena sekarang itu kan mungkin jarang sekali terdengar oleh telinga kita ya Pak ya. Iya, Sekarang betul. lagunya lagu TikTok semua Pak, jadi yang itu sudah mungkin anak-anak nggak dengar lagi gitu. Iya ya Bu. Kemudian Bapak Solikin lempar ke siapa Pak? Pak Sutaria, Pak Sukatma atau Ibu Ep? Ibu Eva Cahyati. Boleh, boleh, Pak. Lagunya sama kan ya? Lagunya sama boleh, berbeda juga boleh Lagunya Bu. sama, tapi yang I-nya diganti A Bu. Iya. Caca. Oke, saya coba ya. Iya. Cacak di salah tuh. Da. Cacak dadandang daam marayap datang saakar nyamak hap langsang datang kau. Bisa. Saya lempar ke Pak Sutaria menggunakan huruf vokal E. Cacak berarti. Ngerjain. Dosa Kan lo. udah, Pak. Ayo, Dosa lo. Pak. Dosa lo. Ngerjain. Ya. Bisa aja beritanya. Nah, benar. Cucuk dudundung di duum muruyuk tutung su Ukur. ekur nyumuk hup lungsung di dutungkup. Ya, Tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah udah pada. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bukan untuk mengerjain Bapak Ibu yang lebih muda dari saya ya Bapak Ibu. Nah, terutama buat Pak Solikin, Pak Sutaria, mohon maaf bukan maksud hati untuk mengerjain. Ibu mau nanya, Bu. Ibu Rita mau nanya. Iya, yang boleh balon, yang balonku ada 5. Kenapa dari dulu tuh yang meletusnya yang balon hijau terus tuh, Bu? Kenapa bukan merah? Iya. Dari dulu tuh yang meletus balon hijau terus tuh, Bu. Kenapa? Belum ada yang ganti, Pak. Yang merah kuning hijaunya belum dimeletusin gitu. Yang dulu dimeletusin. Ya, makasih Bu. Oke deh, baik Bapak Ibu. Terima kasih ice break-nya. Membuat kita semakin merasa lebih seperti anak-anak lagi ya Bu ya, Bapak ya. Oke, lanjut Ibu Bapak. Saya di sini akan membahas tentang Pak Sutaria tentang pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Nah, di sini Bapak dan Ibu apakah sudah pernah mendengar apa itu capaian dan tingkat kemampuan dan pengajaran mungkin Nah, di sini pernahkah Bapak Ibu Kan cukup aja jam 1. Pernahkah Bapak Ibu mendengar ketika peserta didik itu mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang sudah dikuasai? Pernahkah?
Pernah, Apakah Bu. Bapak Ibu pernah Bapak peserta Pernah. didik itu mengalami kesulitan? Pernah ya Pak ya? Ya, Mas Mungkin Pernah. Pernah Bu, pernah. Ya. Yang lainnya juga pernah. Kemudian mungkin merasa kesulitannya, apalagi di masa pandemi seperti ini, mereka kesulitan dari jaringan ya Bapak Ibu ya. Saya juga Betul. sama ketika mengajar melalui aplikasi Zoom, jadi yang adanya itu harusnya 200 orang, yang ada hanya 200 kurang gitu, atau 172. Nah, yang lainnya itu mereka kesulitan belajar karena mungkin alat komunikasi atau jaringan yang mereka gunakan itu tidak mensupport gitu. Kemudian tentunya jawaban tadi memiliki ucapan ya Bapak Ibu. Kemudian pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan ini merupakan suatu pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Seringkali juga disebut sebagai teaching at the right level. Kemudian pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Pembelajaran ini dibuat disesuaikan dengan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian tingkat kemampuan kemudian kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita dapat melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Kemudian sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Nah, ini tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan ini yaitu penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Yang kedua, peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Nah, yang ketiga, setiap fase itu tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didiknya. Lalu, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Nah, peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Kemudian pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuannya. Pendekatan ini sudah digunakan di beberapa negara, antara lain India, Kenya, Australia, dan sebagainya. Pada penelitian tersebut, sekolah mengikuti program melatih kemampuan membaca. Nah, ini menunjukkan dengan mengetahui capaian atau tingkatan kemampuan peserta didik sebagai acuan untuk menyusun pembelajaran, mampu mengembangkan peserta didik lebih baik. Kemudian pembelajaran ini disusun dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, karena itu tentunya akan lebih tepat guna untuk peserta didik itu sendiri. Nah, ada tahapan capaian pembelajaran. Yang pertama ada asesmen, yang kedua ada perencanaan, kemudian ada pembelajaran. Ini tahapan capaian pembelajaran, Bapak Ibu. Kemudian bagaimana atau untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa yang harus dilakukan pertama kali? Jika Bapak Ibu merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik, yaitu terlebih dahulu adalah mengenal dulu peserta didik. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
bagaimana sih cara mengenal peserta didik? Nah, Bapak Ibu bisa bercerita ketika pertama kali mengenal peserta didik. Kalau pengalaman saya saat mengenal peserta didik, saya home visit ya, saya bertemu langsung dengan anak di rumah gitu ya. Satu persatu anak didatangi oleh saya dan itu cara untuk mengenal peserta didik seperti apa ya. Kebetulan bukan tidak semua anak didatangi oleh kita untuk mengenal peserta didik, namun peserta didik yang mungkin misalnya peserta didik itu memiliki kekurangan, misalnya peserta didik itu tidak ikut belajar bersama gitu, atau ketika kita mengenal peserta didik ya kita harus berkomunikasi langsung dengan peserta didik ataupun orang tuanya langsung seperti itu. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, capaian pembelajaran atau pengenalan peserta didik yang dilakukan oleh Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing itu seperti apa Bapak Ibu? Apakah ada kendala ketika peserta didik itu merasa kesulitan belajar, kemudian peserta didik itu curhat atau cerita, Bu, saya merasa kesulitan belajar, bagaimana yang harus saya lakukan, seperti itu? Atau seperti apa Bapak Ibu? Pak Sukatmo mungkin Pak, Gimana tadi Bu? atau ada yang ditanyakan kepada saya, boleh Bapak. Cara mengenal peserta didik Pak, Cara pertama mengenal peserta kali. didik ya? Iya, Ya, untuk cara mengenal peserta didik, yang pertama mungkin yang saya alami yaitu adalah melakukan pendekatan dari segi hati ke hati gitu ya. Karena memang karakter anak ini kan berbeda-beda gitu kan. Ada yang secara hati ke hati langsung ya terbuka gitu kan. Ada yang tidak juga kan gitu. Nah, sejauh ini untuk mengetahui atau mengetahui karakter anak tersebut, ya saya melakukan atau mencari informasi dengan tadi home visit gitu kan, silaturahmi dengan keluarganya, keadaan rumahnya bagaimana, keadaan ekonominya bagaimana, lingkungannya bagaimana gitu, sehingga hal-hal tersebut dapat saya simpulkan gitu atau dapat saya dapatkan gitu kan dari karakteristik anak tersebut. Itu Bu. ada tambahan Pak Sutarya mungkin Pak? Iya Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin Ibu Eva. Ya, hampir sama dengan yang lainnya ya Bu ya. Untuk jauh lebih mengenal anak, biasanya saya melakukan beberapa wawancara, baik itu melalui temannya atau secara langsung. Kemudian saya kalau memang anaknya sulit sekali, biasanya saya melakukan home visit. Saya pernah waktu dulu anak wali saya tidak sekolah, entah kenapa, tapi orang anaknya pintar banget. Pas ketika saya home visit ternyata latar belakang dia nggak ke sekolah itu nggak punya ongkos Bu katanya. Dan ini itu akhirnya dengan keputusan pribadi saya memutuskan untuk kamu berwirausaha. Nanti kamu menghasilkan uang dari sana gunakan untuk ongkos. Alhamdulillah anaknya sudah lulus. Oh, seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian Pak Solikin Pak.
Ya, terima kasih Bu. Akhirnya cara untuk mengenal peserta didik tadi secara umum sudah diutarakan oleh rekan-rekan. Artinya memang betul seperti itu. Salah satu di antaranya juga kadang kan dari sekolah ada home visit tentang anak-anak yang bermasalah. Itu salah satunya kita home visit. Kemudian walaupun kita sebagai guru juga ada batasan-batasan dengan siswanya, tapi untuk lebih mengetahui keadaan siswa itu memang kita harus ya sering mencari informasi atau ke temannya atau ke orang tuanya dan yang lain. Karena permasalahan siswa itu kompleks, sebenarnya bermacam-macam. Itu saja, terima kasih Bu. Iya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian Bapak Ibu, untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, yaitu hal pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan pertama perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik, yaitu mengenal peserta didik ya. Itu adalah benar ya. Sebelum kita bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus mengenali dulu peserta didik kita terlebih dahulu. Kita bisa menggali potensi, karakteristik, kemudian kebutuhan, keunikan siswa. Nah, perlu diingat juga bahwa dengan berbagai cara, salah satunya adalah cara pengenalan peserta didik dengan wawancara atau home visit dan komunikasi dengan orang tua siswa, seperti itu ya Bu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa menjawab atau berefleksi sejenak. Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan di LMS ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu apakah Anda seorang yang visual, auditori, atau kinestetik? Kemudian apakah Anda pernah menemukan peserta didik dengan gaya belajar yang sama dengan Anda, dengan Bapak Ibu? Kemudian apakah semua peserta didik itu mempunyai gaya belajar yang sama? Nah, mengapa seperti itu? Kemudian apakah semua peserta didik mempunyai karakteristik yang sama? Kemudian apa yang dapat Bapak Ibu pelajari pada aktivitas hari ini ya. Untuk catatan saja mungkin Bapak Ibu bahwa semua anak itu unik, tidak ada satupun anak yang sama, anak kembar pun mempunyai DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak didik itu mempunyai pendekatan yang berbeda pula dalam belajar. Jadi apa yang dikenali terkait peserta didik pun juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, namun juga bisa berupa sesuatu yang sifatnya non-kognitif, misalnya kesejahteraan psikologi ataupun kognitif. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ilmunya. Mungkin ada pertanyaan lain untuk saya Bapak Ibu sebelum ditutup dan diakhiri. Sudah cukup? Tidak Bu. Sudah cukup. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kata yang salah dari saya. Besok kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.